Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. In this video, I will explain maintenance and care of HPL walls of building L5, classroom 302. Before I explain, I will show you the picture 360 of the class 302. Oke, jadi di sini ada gambar dari 360 kondisi ruangan ruang kelas M302. Oke, di sini saya itu memfokuskan pada perawatan dinding hal yang dilapisi dengan HPL pada lokasi sebelah sini, pada sisi sebelah sini. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasannya. Oke, jadi di sini sudah dijelaskan bahwa saya akan menjelaskan pemeliharaan dan perawatan unit HPL gedung L5 pada ruang kelas 302. Oke, jadi di sini ada abstrak dari artikelnya dengan kata kuncinya itu pemeliharaan bangunan, HPL, dinding, perawatan rutin, dan perawatan insidentil. Jadi yang pertama di sini ada pendahuluan. Jadi pemeliharaan dan perawatan bangunan merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa bangunan tetap berfungsi dengan baik dan memiliki usia pakai yang optimal. Di sini saya akan berfokus pada ruang kelas 302 di gedung L5 Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta menggunakan material high pressure laminate atau HPL pada dindingnya. Baik, selanjutnya ada kejauhan pustaka. Yang pertama ada pengertian dan karakteristik dari material HPL. Jadi, high pressure laminate atau HPL itu adalah material dekoratif yang sangat tahan terhadap lingkungan, kelembapan, panas, dan abrasi, serta sering digunakan untuk aplikasi interior dan eksterior. Selanjutnya ada pemeliharaan dan perawatan gedung. Pemeliharaan gedung merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menjaga kondisi fisik bangunan tetap berfungsi dengan baik dan sesuai standar UNSUS. Selanjutnya ada pemeliharaan dan perawatan dinding HPL. Secara umum, pemeliharaannya ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu pemeliharaan rutin dan pemeliharaan insidentil. Oke, jadi dinding HPL itu harus dijaga agar tetap kering bebas dari kelembapan yang berlebihan untuk mencegah deformasi atau pemborosan. Selanjutnya ada kriteria ideal dari dinding HPL. Jadi di sini ada 5 kriteria ideal. Yang pertama ini tidak terdapat noda. Yang kedua itu tidak boleh terkelupas. Yang ketiga itu harus tetap halus, tidak boleh kasar. Yang keempat, dinding itu tidak boleh lembab. Dan yang kelima, tidak terdapat goresan pada permukaannya. Yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Ini metode penelitiannya menggunakan metode observasi langsung. Jadi metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk sebagai inspeksi visual secara langsung terhadap kondisi fisik dinding HPL-nya. Selanjutnya ada lokasi dan objek penelitian. Sudah dijelaskan bahwa lokasinya ini adalah di gedung L5 yang terletak di Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Dia memfokuskan pada ruang kelas 302, yaitu adalah dinding yang dilapisi dengan material high pressure laminate atau HPL. Kemudian proses observasinya. Jadi proses observasinya ini dilakukan dengan pemeriksaan visual secara menyeluruh pada permukaan dinding. Kemudian dilakukan pencatatan manual dan dokumentasinya. Selanjutnya membuat ada hasil dan pembahasan. Ada kondisi dinding HPL berdasarkan observasi. Yang pertama yaitu adalah dinding HPL itu sendiri. Nah, terlihat pada foto ukurannya itu 5 kali 59, 5,59 dikali 1 meter. Selanjutnya ada ukuran komponen yang perlu mendapatkan perawatan. Dikarenakan HPL ini berbentuk panel dan terdapat kerusakan arah dan kemudian akan diganti panel
secara keseluruhan yang ukuran 1,22 dikali 2 cm. Selanjutnya ada identifikasi kerusakan berdasarkan standar. Jadi Bapak yang sudah apa namanya identifikasi kerusakan ini kita lihat dari segi kebersihan. Pada gambar ini terlihat bahwa terdapat sedikit noda-noda kecil pada permukaan hasilnya. Selanjutnya dari aspek kehalusannya juga terlihat terdapat sedikit goresan-goresan halus yang terlihat pada bagian dindingnya. Nah, dalam hal kelembapan, dalam gambar ini tidak ada tanda-tanda kerusakan akibat air seperti perubahan warna atau tekstur pada dindingnya. Bisa dilihat di sini tidak ada kayak bercak atau noda air gitu. Nah, selanjutnya, namun kerusakan yang paling signifikan ini adalah pengelupasan bagian di beberapa area pada satu panel dinding. Yang di mana pengelupasan ini itu bisa mengurangi estetika dari ruangannya. Kemudian setelah itu akan direncanakan rencana perawatan. Jadi rencana perawatan ini meliputi yang pertama ada metode perawatan. Jadi metode perawatan ini ada dua, yaitu yang pertama adalah pengampasan ringan pada area permukaan kasar dengan amplas halus. Yang kedua, pada area yang mengalami pengelupasan itu dilakukan penggantian HPL dengan HPL yang baru. Kedua, ada alokasi waktu perawatan. Jadi proses pengamplasan dan pembersihan ini diperkirakan memakan waktu yaitu 2 hari dengan meliputi persiapan dan pembersihan akhir. Kemudian untuk penggantian HPL itu diperlukan waktu 3 hari, terus cakup waktu pemasangan panel dan observasi pemeriksaan hasil perbaikannya. Yang ketiga ada biaya perawatan. Jadi biaya perawatan ini terdiri dari pertama ada penggantian HPL tadi dengan harga 750.000 per panel. Yang kedua itu ada pengamplasan dan pembersihan dengan harga itu 300.000 ya. Sehingga total biayanya itu 1.050.000 ya. Yang keempat ada pelaksanaan perawatan. Di sini itu dilakukan pelaksanaan perawatan rutin yang akan dilaksanakan oleh teknisi pemeliharaan gedung. Selanjutnya pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme perawatan. Jadi di sini ada yang terlibat itu yang pertama ada manajer pemeliharaan gedung. Yang kedua ada tim teknisi, yaitu yang melaksanakan pekerjaan perawatan, dan tim QA atau QC yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan standar kualitas. Yang keenam ada komunikasi antar pihak. Jadi komunikasi yang baik antar pihak itu sangat penting. Pastikan perawatan berjalan lancar. Jadi pada tahap perencanaan, manajer pemeliharaan itu akan mengadakan rapat dengan tim teknisi untuk menentukan jadwal kerja serta metode yang tepat. Selama pelaksanaan, teknisi itu harus memberikan laporan harian kepada manajer pemeliharaan. Nah, setelah pekerjaannya selesai, tim QA atau QC itu akan melakukan pemeriksaan akhir dan memberikan laporan resmi mengenai kondisi hasil dari perawatannya. Yang ketujuh ada aspek keselamatan. Ketujuh ada kesehatan dan keselamatan kerja atau ketiganya. Jadi pada fase perencanaan itu tim ketiga itu perlu menganalisis resiko terkait alat listrik, bahan kimia, dan peralatan kerja lainnya. Selama pelaksanaan juga teknisi diwajibkan untuk menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan, masker, dan kacamata pelindung. Nah, setelah perawatan selesai, tim ketiga itu akan meriksa ulang area kerja untuk memastikan bahwa tidak ada sisa bahan kimia atau bahan yang berpotensi membahayakan keselamatan penghuni ruang kelas. Dan selanjutnya ada metode kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi yang dianalisis yang dilakukan terhadap ini kelas 302 gedung L5 Fakultas Teknologi Universitas Negeri Jakarta dapat disebutkan bahwa meskipun HPL itu memiliki daya tahan yang baik terhadap kelembapan dan panas, tetap ditemukan kerusakan yang memerlukan perhatian. Kerusakan utama berupa pengelupasan dan permukaan yang kasar akibat getaran. Pemeliharaan rutin yang lebih terjadwal serta tindakan insidental seperti penggantian panel yang rusak harus segera dilakukan dengan penerapan metode perawatan yang tepat, alokasi waktu yang cukup, dan biaya yang wajar. Diharapkan kondisi dinding dapat kembali ke standar ideal
sehingga meningkatkan kenyamanan dan estetika ruang kelas. Dan aspek ketiga juga menjadi fokus penting dalam memastikan keselamatan selama proses berlangsung. Ya, di sini ada daftar pustaka yang digunakan untuk ujian APK. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.